saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita mengerti sesuatu. Apa engkau kekurangan modal? Kekurangan komoditas untuk usahamu? Hari ini dengar baik, terutama saudara yang bekerja sebagai pengusaha. Ya, tidak usah pengusaha besar, pengusaha yang kecil pun engkau harus dengar firman Tuhan ini dengan baik, supaya usahamu akan meningkat sampai ke puncak. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Berikan anugerah dan pertolongan-Mu yang luar biasa kepada kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik, dan kami mengalami lagi Tuhan pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Sehingga bagi kami yang sekarang perlu modal, Tuhan sudah siapkan modal bagi kami untuk usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya, pasal 60 ayat yang kelima. Yesaya 60 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan mengalir kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Saya ingin mengatakan, saudara sekalian, bahwa firman Tuhan, nubuat firman Tuhan yang 700 tahun sebelum Yesus lahir ini sekarang sudah digenapi secara sempurna. Negara kami atau negara kita, Indonesia misalnya, memang kita sudah pernah buat pesawat, ya, tapi kemudian sempat terhenti, sekarang dibuat lagi yang baru. Saudara sekalian, pesawat besar-besar itu, ya, apakah saudara berpikir itu dibuat di Indonesia? Tidak, saudara sekalian. Dibuatnya, ada jenis yang dibuat di Amerika, ada jenis yang dibuat di Eropa atau Perancis. Ya. Semua 100% dibuat di sana.
Itu tadi tandanya apa? Kekayaan dari seberang laut memang sudah sampai di sini. Saudara katakan, ya tapi yang naik itu kan bukan cuma orang percaya. Betul. Tapi apakah saudara sadar, yang membuatnya di sana pun banyak orang percaya. Yang menggunakan di sini, katakanlah pilot, pramugarinya. Apa sudah berpikir tidak ada orang percaya di sana? Banyak orang percaya. Mari kita sungguh-sungguh terbuka hati tentang hal ini. Bahkan maskapai-maskapai penerbangan di negara yang menyebut dirinya negara agama tertentu, itu di sana juga pilot, pramugari dan lain-lain juga datang dari orang percaya. Pengeboran minyak misalnya di tempat-tempat negara-negara tertentu yang menyebut dirinya 100% bukan orang yang seiman dengan kita, di sana pun ada banyak yang bekerja yang orang yang beriman kepada Yesus. Sama masih dengar saya? Saya tidak bermaksud untuk memegahkan orang Kristen, tidak. Tetapi bermaksud mengatakan tentang nubuatan ini sekarang sudah digenapi. Yang untuk saya pakai untuk ini, untuk merekam program ini, saudara lihat ini, yang saya pakai untuk mengendalikan itu, program yang dipakai, datang dari mana? Juga dari luar negeri. Jadi kekayaan bangsa-bangsa itu, dan itu yang sedang bunyi sekarang, komputer itu, yang datang nyanyiannya bunyi itu, atau televisi saya, atau keyboard yang saya pakai, itu datang dari mana? Semua dari luar negeri. Jadi kekayaan bangsa-bangsa sekarang masuk ke negara lain itu sudah lumrah dan umum, seperti mobil, motor dan lain-lain. Ya, jadi maksud saya saudara sekalian, mari kita hari ini bersyukur kepada Tuhan bahwa janji Tuhan yang 2700 tahun lalu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sekarang terjadi. Sekarang mari kita lihat kuncinya. Mari kita baca ayat 1. Ya, ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Luar biasa saudara sekalian. Kuncinya apa? Kita harus bangkit dan menjadi terang di dunia ini. Yesus menyebut dirinya terang dunia, saudara sekalian. Maka kalau dia tinggal dalam hati kita, maka kita pasti dapat menjadi terang bagi orang lain. Bila engkau sudah menjadi terang, menjadi obor, menjadi suluh, dan sudah punya firman Tuhan yang adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku itu, saudara sekalian, maka kita punya potensi untuk menarik modal dari luar, menarik berkat Tuhan dari luar, untuk kita gunakan bagi usaha kita, bagi bisnis kita, tapi juga bagi gereja Tuhan di mana kita berada. Oleh sebab itu hari ini perhatikan baik-baik hidup saudara sekalian. Jangan mau hidup dalam kegelapan, tapi perhatikan firman Tuhan ini untuk hidup saudara. Jangan pernah lupa sampai selama-lamanya, sampai hidup saudara berakhir di garis finish. Saya mau bacakan untuk saudara sekalian 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memanggil keluar itu kaleo, eklesia. Jadi ketika sudah menjadi warga gereja, sebenarnya sudah menjadi terang.
dan sudah keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Di sana engkau akan mendapatkan segala berkat terbaik dari bangsa-bangsa untuk menjadi modal usahamu, tetapi juga untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, sehingga gereja di mana engkau berada makin hari makin berkembang, makin hari makin bertumbuh, dan Injil kerajaan itu disebarkan ke seluruh muka bumi melalui engkau yang tadi sudah menjadi terang, sudah dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini bagi kami. Tolong Tuhan supaya kami sadar benar bahwa kami dapat menarik modal, menarik berkat Tuhan kepada kami bila kami sudah menjadi terang, dan kami sudah keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, kata firman Tuhan. Berkati kami dengan firman Tuhan ini. Mari Tuhan tolong kami semua untuk kami menjadi terang bagi sekitar kami yang masih hidup dalam kegelapan, supaya kami menjadi berkat bagi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.